Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Enda Fitriani, calon guru penggerak angkatan 10 dari kota Surabaya. Pada video kali ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam video kali ini yang menjadi supervisor atau pengamat adalah saya Enda Fitriani dari SDN Gading 3 Surabaya. Kemudian yang bertugas menjadi coach adalah Bu Kesi Gumahahilah dari SDN Bulak Rukem 1 Surabaya. Dan selanjutnya yang bertugas menjadi kuci adalah Pak Heru dari SMP Negeri 61 Surabaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Kesi. Waalaikumsalam Bu Enda. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat Ibu. Ibu Enda sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Kesi. Alhamdulillah. Bu Kesi, nanti kan akan melaksanakan proses coaching ya. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan sedikit berbicara dengan Bu Kesi, boleh? Boleh Ibu. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan nanti akan saya nilai sesuai dengan buku penilaian coaching itu sendiri. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh kunci, dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari kunci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ibu sampaikan, dan jangan lupa harus disertai dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melaksanakan proses observasi, saya akan sedikit menanyakan pertanyaan. Boleh Bu Kesi? Boleh Ibu. Dalam proses coaching ini nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendapatkan penuh, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yaitu juga kompetensi inti itu ya, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan penuh, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga kompetensi itu nih, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Mungkin akan saya kembangkan ketiga-tiganya Ibu. Jadi dari kehadiran penuh, terus mendengarkan penuh, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot itu yang akan saya kembangkan. Jadi ketiga kompetensi itu nanti yang akan dengan kembangkan ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya apa Ibu? Jadi ketercapaian yang ingin saya sampaikan dari coaching ini, saya ingin kunci saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Jadi dan juga mengetahui tahapan-tahapan untuk penyelesaian dari masalah. Baik. Terima kasih Bu Kesi atas jawabannya. Sekarang Ibu silahkan melaksanakan proses coaching. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi setelahnya ya Bapak Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Kesi. Sama-sama Ibu Enda. Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam Bu Kesi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Heru? Alhamdulillah. Bu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Heru, kabar saya juga baik. Baik Pak Heru, di sini saya ingin menanyakan beberapa hal ke Pak Heru. Mungkin Pak Heru ingin mengobrol tentang apa hari ini, perbincangan apa hari ini? Begini Bu Kesi, ada sesuatu hal yang saya bicarakan dengan Bu Kesi. Ini berkaitan dengan kinerja saya Bu Kesi. Hal ini menyebabkan saya sendiri resah, tidak bisa menjalankan tugas sebagai guru dengan baik Bu Kesi. Mudah-mudahan nanti saya bisa mendapat solusi dari masalah saya. Jadi di sini permasalahan
dari Pak Heru itu ada dari kinerjanya ya Bapak ya, kinerjanya. Dan di sini kita akan mencari solusi bersama ya Bapak. Jadi mungkin kira-kira ideal yang Bapak inginkan, kondisi ideal yang Bapak inginkan dari kinerja Bapak yang kurang maksimal itu mungkin penyebabnya apa ya Bapak? Kalau boleh saya tahu. Begini Bu Desi, beberapa bulan ini saya itu merasa sangat kelelahan sekali. Efeknya itu luar biasa Bu Desi. Saya kadang jadinya bangun terlambat, lalu sering sekali merasa capek dan lelah yang berlebihan. Ini berefek ketika saya di sekolah. Beberapa minggu ini saya itu sering terlambat datang ke sekolah Bu Desi. Saya juga tidak absen juga di sekolah. Banyak bapak ibu guru itu yang menanyakan, Pak Guru kemana ya Pak Guru. Selain itu karena saya sering terlambat, jadi ada beberapa kelas Bu Desi yang akhirnya saya tinggal. Begitu Bu Desi. Jadi penyebab yang sudah Bapak hadapi, permasalahan yang Bapak hadapi itu, lalu kondisi idealnya seperti apa ya Bapak yang ingin Bapak terapkan? Kondisi ideal menurut saya kan sebagai seorang guru Bu Desi, saya itu inginnya merasa senang, riang, dan merasa bugar mengajar Bu Desi. Datang sekolah tidak terlambat, lalu bisa masuk di kelas sesuai dengan jamnya, bisa menyelesaikan tugas saya sebagai seorang guru. Saya inginnya seperti itu Bu Desi. Nah, baik. Kalau begitu yang bisa Bapak lakukan untuk membuat Bapak itu bugar kembali waktu bersekolah, terus tidak terlambat, terus beraktivitas itu tidak tidak loyo. Bagaimana ya Bapak yang bisa Bapak lakukan? Ada beberapa hal yang sudah kita sebenarnya Bu Desi. Salah satu penyebab saya kelelahan itu diantaranya memang saya sudah jarang sekali olahraga Bu Desi. Semenjak menikah itu saya jadi kurang olahraga. Selain itu kebetulan Bu Desi 2 minggu kemarin anak kedua saya itu lahir. Jadi di rumah saya dengan istri itu masih kerepotan untuk mengurus putri kami, sehingga berefek kepada saya yang jam tidurnya itu acak-acakan Bu Desi. Jadi istri saya juga kecapean, saya juga kecapean. Kadang itu saya begadang bisa sampai jam 3 sampai jam 4 pagi Bu Desi. Karena kebetulan ya, karena anak kedua ini Bu Desi agak beda bawaannya dengan anak pertama. Jadi itu penyebabnya Bu Desi. Jadi saya agak kelelahan beberapa bulan ini. Saya sudah sempat memikirkan Bu Desi beberapa hal yang mungkin akan saya lakukan. Yang pertama, yang pasti saya akan diskusi sama istri saya untuk membagi tugas untuk mengurus anak. Kebetulan anak saya kan ada 2, nanti kita akan bagi tugas supaya nanti waktu istirahat saya itu terjaga, sehingga nanti kinerja saya di sekolah itu bisa kembali seperti guru yang ideal begitu. Baik. Jadi Bapak ingin berdiskusi terlebih dahulu, lalu rencana Bapak selain berdiskusi, adakah rencana lain untuk mencari solusi dalam permasalahan Bapak? Mungkin rencana ada begitu. Selain melalui untuk diskusi, saya juga ingin merencanakan ingin mengembalikan kejujuran saya juga begitu. Saya rencananya mau ikut senam atau gym gitu begitu, sehingga nanti fisik saya bisa kembali lebih prima, sehingga nanti ketika mengajar itu saya nggak terlihat lesu, karena saya merasa efek kurang olahraga ini luar biasa bagi saya begitu. Baik. Lalu siapa Bapak yang membantu Bapak untuk melakukan rencana aksi
sih Bapak? Yang pasti saya minta bantuan istri saya, Bu Desi, dan juga mungkin nanti akan berusaha minta bantuan orang tua saya. Kebetulan ada orang tua di rumah, bisa diminta bantuan untuk ikut membantu istri saya ketika saya berada di sekolah, sehingga nanti istri saya nggak kecapean, saya ketika di rumah juga punya waktu kesempatan untuk istirahat. Lalu untuk di sekolah mungkin saya akan minta bantuan rekan sejawat saya, terutama untuk menyemangati saya Bu Desi. Mungkin mengingatkan saya ketika ada jam-jam pelajaran yang harus dimasuki, dan juga mungkin lebih kepada support system buat saya. Baik Bapak. Kemudian kira-kira rencana Bapak ini akan Bapak laksanakan kapan ya Bapak? Harapan saya itu segera akan saya laksanakan Bu Desi, karena memang saya sudah mulai resah karena performa saya sebagai guru ini semakin menurun. Mudah-mudahan sepulang dari bidang-bidang kita ini Bu Desi, saya mulai bicarakan dengan istri saya, bicarakan dengan orang tua saya mengenai masalah saya, lalu solusi-solusi yang sudah saya bicarakan dengan Bu Desi tadi. Insya Allah mudah-mudahan bisa segera selesai masalah-masalah itu. Baik Bapak. Jadi Bapak akan solusi dulu, berdiskusi dulu dengan istri, kemudian sama orang tua ya Bapak ya. Kemudian komitmen apa sih, komitmen seperti apa yang akan Pak Heru lakukan agar rencana Bapak ini akan terlaksana dengan baik? Yang pasti Bu Desi, saya akan berusaha menjalankan niat saya itu sesegera mungkin Bu Desi, karena memang saya merasa kinerja saya sebagai guru ini sudah sangat mengkhawatirkan Bu Desi. Jadi besar sebelum nanti akhirnya malah akan jadi bumerang buat saya akan sangat berkomitmen untuk menjalankan solusi-solusi yang sudah kita bahas bersama tadi Bu Desi, mulai dari diskusi dengan istri, diskusi dengan orang tua, minta bantuan kepada rekan sejawat saya di sekolah supaya nanti kinerja saya kembali kepada performa yang maksimal. Oke Bapak, dari perbincangan tadi Bapak akhirnya itu ya Bapak ya bisa berdiskusi dulu, kolaborasi dulu dengan istri, terus minta tolong dengan orang tua, terus juga ada kolaborasi juga untuk rekan sejawat agar ada motivasi ya Bapak ya waktu bekerja di sekolah itu udah jadi yang bagus Bapak. Jadi dari perbincangan kita hari ini kira-kira ada lagi kan yang ingin diobrolkan Bapak? Dari perbincangan kita Bu Desi, saya berterima kasih sekali saya jadi mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Bu Desi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Desi sudah membantu saya merumuskan solusi-solusi yang bisa saya terapkan. Mudah-mudahan nanti solusi itu bisa saya lakukan secara maksimal Bu Desi. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak hari ini setelah berbincang sebentar? Saya senang sekali Bu Desi, ada solusi yang bisa membuat nanti kinerja saya lebih baik. Baik Bapak. Nah, baik Bapak, ada yang ingin diobrolkan lagi? Sudah Bu Desi. Sudah. Baik. Berarti alhamdulillah Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan Bapak. Semoga kedepannya bisa dijalankan sesuai komitmen yang Bapak Heru sudah bicarakan tadi. Semoga terlaksana dengan baik. Baik, saya akhiri perbincangan kita hari ini ya Bapak. Baik, sama-sama Bapak. Assalamualaikum. Baik Bu Desi, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah pelaksanaan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Boleh Ibu. Dari hasil observasi tadi Bu Desi,
apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan. Baik, di coaching ini saya sudah memberikan pertanyaan dengan menggunakan alur cerita gitu. Ya, kemudian menanyakan tujuan dari permasalahan, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan memberikan mencari rencana yang akan dilakukan oleh coaching, kemudian komitmen dan harapan Seperti itu. Jadi dari coaching tadi Bu Desi sudah melaksanakan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Oke, dari yang saya amati tadi Bu Desi ada beberapa catatan. Nah, Bu Desi tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mengidentifikasi masalah, kemudian sudah menanyakan aksi dari coaching, kemudian juga tanggung jawab atau tindak lanjutnya. Nah, saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif, dan juga tentunya Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Ibu Desi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Ya, mungkin kompetensi yang saya ingin tingkatkan lagi itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot itu yang ingin saya kembangkan. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bu Desi kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu Desi. Nah, Bu Desi terima kasih sekali sudah melakukan proses coaching hari ini. Semoga ke depan Bu Desi dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Bu Desi lakukan. Terima kasih Bu Desi atas waktunya. Saya pamit dulu. Semoga kedepannya Bu Desi lebih lancar. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.